Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan satu tulisan yang amat menarik dan mencerahkan menurut saya, yang dimuat di ABW News terkait dengan Capres Anies Rashid Baswedan atau momentum Pilpres 2024 yang akan datang. Tulisan ini cukup lumayan panjang dan nampaknya itu ditulis oleh tim penulis dari ABW News dengan judul Pemilu 2024 Panggung Politik Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian, seperti yang kita tahu bahwa memang perjalanan pencapresan Anies Rashid Baswedan itu seperti yang awal sekali dia katakan dalam pidato deklarasi Partai Nasdem ketika Nasdem pertama sekali mengumumkan pencalonan yang bersangkutan, dan dia mengatakan bahwa perjalanan pencalonan dia ini akan penuh dengan dilalui dengan jalan yang terjal dan mendaki, dan itu ternyata benar adanya. Saudara, fitnah demi fitnah, jegal yang mengarah kepada upaya-upaya untuk penjegalan, baik yang berasal dari rejim penguasa saat ini maupun dari kelompok-kelompok yang lain yang menebar fitnah tentang Anies Rashid Baswedan, yang dianggap sebagai Anies Baswedan dianggap sebagai pengusung politik identitas. Tentunya ketika luka mereka yang berseberangan dengan Anies ketika beliau mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta 5 tahun yang lalu, dan mereka tidak menerima kekalahan Ahok karena Ahok mungkin secara finansial logistik cukup besar, kemudian dia juga didukung oleh rejim Jokowi pada saat itu, dan ternyata tetap dia kalahkan oleh Anies Rashid Baswedan, walaupun seluruh resources termasuk opini yang dibangun bahwa Anies akan selalu urutan nomor 3 di dalam survei-survei yang dibayar untuk mereka untuk membangun opini seperti itu, dan ternyata semua itu dibatal karena kenyataannya Anies dan Sandiaga memenangkan pertarungan pilkada dengan telak, mengalahkan Ahok Jarot yang pada saat itu opini diarahkan untuk mendukung mereka, dan membuat para surveyor yang kini berlaga-lagi di Pilpres 2024 yang akan datang, Anies mempermalukan mereka. Nah, kini mereka juga kembali mengatakan Anies tidak ada lagi harapan, misalnya termasuk beberapa politisi yang mungkin dibayar untuk cuap-cuap di berbagai media, salah satunya Adi Prayitno misalnya, selalu saja mengatakan bahwa Anies sudah habis, Anies lewat dan lain sebagainya, dan dia kelihatannya tetap berada di jalur Ganjar Pranowo, bukan sebagai seorang pengamat yang independen, tetapi dari pernyataan-pernyataannya dapat dikatakan bahwa telah bagian dari tim yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Kaharman beberapa waktu yang lalu, mantan anggota DPR RI saat ini di Komisi Hukum dari Partai Demokrat, bahwa seluruh resources diarahkan untuk mengepung Anies Rashid Baswedan, termasuk para pengamat diduga dibayar untuk itu, untuk cuap-cuap di berbagai media juga dibayar, lembaga-lembaga survei dibayar, dan lain-lain sebagainya untuk menghadang lajunya pencapresan Anies Rashid Baswedan. Di Partai Nasdem juga diduga dikerjain karena kader-kader mereka dijerat dengan hukum misalnya, walaupun mungkin ada benarnya bahwa sekjen Menteri Kominfo yang merupakan kader atau sekjen Partai Nasdem itu juga kini telah terjerat hukum dari Kejaksaan Agung, dan dia bukanlah orang tunggal yang dijerat, termasuk juga yang terlibat situ disebut-sebut sebagai orang yang terlibat adalah dalam kasus BTS itu termasuk suami ketua DPR RI dari PDI Perjuangan dan
Sekjen PDIP Perjuangan juga pernah disebut-sebut di awal peristiwa kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu, itu disebut juga bahwa terkait ke sana, dan beberapa lagi yang mungkin masih dalam proses penyidikan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, tetapi optimisme demi optimisme dibangun oleh relawan Anies maupun partai politik termasuk Pak Surya Paloh yang digempur begitu rupa, walaupun mereka berkawan. Pak Surya Paloh punya kontribusi besar dalam rangka untuk kemenangan rejim ini sejak dari tahun 2014 sampai 2000 kini pemilu 2019 yang lalu. Tetapi yaitu tadi, karena faktor Anies, Surya Paloh mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres, sehingga Partai Nasdem punya hubungan yang renggang, baik itu sebagai partai juga dengan pribadi Pak Surya Paloh dengan penguasa rejim sekarang saat ini. Demikian juga kawan-kawan sekalian, kita juga melihat bahwa Partai Demokrat yang juga ikut mengusung Anies Rashid Baswedan juga seakan dikerjain, bukan seakan tetapi fakta dikerjain, dan menimbulkan beberapa hari ini kemarahan, mulai para kader Demokrat mulai menumpahkan kemarahannya kepada Muldoko karena sudah 16 kali persidangan tentang Muldoko mungkin merebut Partai Demokrat kepimpinan AHY, itu semuanya dimenangkan oleh AHY, dan kini tiba-tiba di awal Maret kemarin beliau mengajukan PK, dan ini ditafsirkan sebagai upaya gangguan, salah satu lagi gangguan untuk menghadang laju Anies Baswedan di Pilpres yang akan datang. Demikian juga saudara sekalian, Anies bukan berarti secara pribadi tidak diganggu, sudah diganggu berulang-ulang, bahkan dipanggil KPK ya ketika Nasdem sudah mencalonkan yang bersangkutan tentang Formula E yang dicoba diotak-atik, padahal Formula E dianggap clear para ahli BPK dan lain sebagainya, termasuk para ahli hukum dan ahli keuangan. Justru yang bermasalah adalah yang dibangun di sirkuit Mandalika yang dibangun oleh pemerintah pusat, yang menyisakan utang dan kerugian yang tiada sedikit, 4,6 triliun. Luar biasa. Satu demi satu bobrok rejim ini mulai dibuka karena sebelumnya mereka mengalihkan isu-isu untuk menekan Anies dan menghambat Anies dengan berbagai macam cara, termasuk kunjungan-kunjungan ke daerah. Tetapi saudara sekalian, bagi para relawan, bagi partai politik termasuk juga Surya Paloh, Ketua Umum Surya Paloh mengatakan dia akan tetap, apapun hambatan dan tantangan yang akan dihadapi, dia akan tetap mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres Nasdem dan Koalisi Perubahan dan Persatuan, sekalipun dia diancam pembunuhan. Kan luar biasa kan, itu darah pahlawan Acehnya sudah keluar itu ininya. Nah, saudara sekalian, pengantar kita ini lumayan panjang, sekitar 8 menit, tetapi saya kira untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan tulisan ini, dan saudara sekalian, gerakan para relawan itu terus berjalan di lapangan. Mereka tidak surut semangatnya untuk memberi dukungan dan sosialisasi terhadap Anies Rashid Baswedan. Nah, kawan-kawan sekalian, marilah kita coba lengkapi komentar kita ini dengan tulisan yang kita barusan sampaikan judulnya tadi, walaupun kita ulang bahwa Pemilu 2024 Panggung Politik Anies Rashid Baswedan, yang kita ambil dari ABW News, tanggal yang dimuat pada tanggal 17 Juni 2023. Saudara, langkah Anies Baswedan di panggung politik tidak diragukan lagi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki banyak tabungan prestasi yang tidak bisa dianggap sebelah mata oleh lawan politiknya. Terbukti kampanye negatif menjegal Anies untuk gugur di tengah jalan pada pemilu 2024 mendatang tidak berjalan mulus. Inilah kekuatan seorang Anies Baswedan yang namanya sudah bersarang di hati rakyat Indonesia. Meminjam istilah Anies ditekan, Anies dibully, Anies disebut tokoh intoleran, Anies disebut juga Anies adalah tokoh politik identitas, nyatanya tidak berpengaruh pada turunnya elektabilitas Anies. Tudingan itu justru menarik simpati masyarakat, bahkan memberikan efek semakin tinggi posisi bergaining Anies untuk dipinang kekuatan besar masuk dalam pusaran kekuasaan lebih dalam lagi.
Artinya perlombaan belum dimulai, tapi peluit kemenangan sudah ditiupkan kepada Anies. Jalan Anies semakin terbuka lebar, mendapatkan penerimaan yang luas dari masyarakat. Kalau ini, saudara sekalian, saya kira itu fakta yang diuraikan terakhir ini. Kemarin, 2 hari yang lalu, Anies ke Surabaya. Tepat juga kemarin ketika beliau juga menunaikan sholat Jumat di sana. Disambut puluhan ribu rakyat, disambut para jamaah. Hampir tidak ada tempat untuk dia bisa berjalan. Betapa mereka Surabaya menjadikan Anies sebagai idola. Bahkan bukan hanya Surabaya, tetapi seluruh Indonesia kalau kita ikuti perkembangan ketika dia turun menyapa mereka. Nah, selanjutnya ketika Anies menggugah foto sedang membaca buku How Democratic Die pada 2020 dan pada buku Principle for Navigation Big Debt Crisis pada April 2023, berbagai penafsiran pun mulai bermunculan. Publik menafsirkan luas bahwa Anies sedang mengkritik pemerintah soal buruknya demokrasi dan besarnya utang negara. Ini juga penafsiran yang benar, bahwa demokrasi kita seakan-akan sakit di bawah rejim ini. Yang kedua, utang negara gila-gilaan, yang kira-kira mungkin pada saat kedepannya tidak mungkin hal itu diwariskan, atau tidak ada yang mau, siapa pemimpin pun, apalagi Anies Raffina, pasti tidak mau mewarisi utang yang berkelanjutan. Misalnya dia tambah utang dalam konteks mengelola negara yang akan datang. Publik yang merasa terikat dengan unggahan Anies kemudian membagikannya secara sukarela. Mereka terlihat sederhana, namun memberikan dampak besar dan meluas, dalam arti publik terus ingin membahasnya. Inilah kelebihan Anies yang tak dimiliki lawan politiknya yang sama-sama bertarung ingin memperebutkan kursi Presiden Republik Indonesia. Benar bahwa dibanding 2 tokoh yang lain atau capres lain, mungkin Prabowo masih lumayan, tetapi dibanding Ganjar Pranowo tentunya tidak bisa dibandingkan dengan Anies. Karena Anies adalah seorang intelektual yang suka membaca, suka terhadap pustaka, suka terhadap ilmu pengetahuan. Dia jauh dari seperti yang disukai oleh Ganjar, yaitu suka nonton film porno dan berjoget-joget. Ini berbeda. Prabowo dan Anies tentunya mungkin ada mirip-mirip. Tetapi Anies dari sisi intelektual, dia menjadi pujian bahkan referensi dunia, dan itu berulang kali, suatu hal yang sulit untuk dibantah. Belum lagi rekam jejak prestasi yang dia ukir ketika menjadi gubernur Jakarta maupun ketika menjadi rektor Pamadina dan menteri pendidikan. Baiklah, kita lanjutkan. Semenjak Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden, sejumlah gejolak politik terjadi pada para pendukungnya seperti belum lama ini. Kasus korupsi Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate, seorang dengan jabatan penting di Partai Nasdem, partai pengusung Anies. Dan kini yang teranyar masih dalam partai yang sama, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, tinggal menghitung hari segera diberi label sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau tuduhan dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, sudah ramai tentang ini, tetapi karena kemarin mestinya diperiksa, tetapi karena yang bersangkutan berkunjung ke India mewakili Indonesia, maka minta ditunda. Kita belum tahu apa yang akan terjadi dengan status yang bersangkutan Menteri Syahrul Yassin Limpo, tetapi banyak sudah yang mengatakan bahwa dia akan menjadi target tersangka dalam rangka untuk menekan Nasdem dan sekaligus untuk membuat citra buruk kepada partai itu yang diharapkan berdampak kepada Anies Baswedan, sehingga rakyat tidak bersimpati lagi kepada Anies. Saudara sekalian, nampaknya keberadaan Anies sebagai calon presiden menjadi ancaman serius bagi kelompok siluman yang ada di lingkaran istana kekuasaan. Kekuatan Anies terus diiris-iris sedikit demi sedikit supaya semakin mengecil dan kemudian pelan-pelan tidak tersisa lagi. Alasan besar kenapa begitu banyak upaya menjatuhkan politik pada Anies
penjatuhan politik pada Anies adalah karena Anies merupakan politisi yang tidak bisa ditebak dan dikendalikan dengan uang maupun persekongkolan. Politisi seperti Anies sesungguhnya mampu membawa bangsa ini ke salah satu hal mendasar dalam perenungan kekuasaan politik, yakni ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Anies dipandang penguasa sebagai politisi yang independen dan liar, tentunya akan selalu dijegal untuk mendapatkan akses kekuasaan. Rejim petahana nampaknya sedang berupaya semampu mungkin mempertahankan pengaruhnya bahkan setelah pemilu 2024 selesai nanti. Dengan adanya dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi, orang nomor satu di Indonesia itu masih terus berupaya memperpanjang narasi kekuasaannya yang hingga kini masih kerap dihembuskan. Saudara, apabila Anies berhasil digagalkan di tengah jalan, maka jangka panjangnya akan berdampak negatif pada demokrasi itu sendiri, karena tak bisa diabaikan begitu saja kritik yang dilemparkan oleh Anies. Merupakan diskursus dari permasalahan-permasalahan negara yang selama ini mungkin tidak berani diangkat oleh pihak lain, yang mungkin karena mereka takut kekuasaannya terancam. Ironisnya, mungkin para politisi sebenarnya menyadari akan hal ini, tetapi karena politik selalu mampu mendorong seseorang berpikir secara pragmatis, hal ini akhirnya diabaikan begitu saja. Padahal kekuasaan yang saat ini dipegang oleh para penguasa tidak akan bertahan selamanya, baik itu karena umur atau karena hal lain yang tidak diduga. Kekuatan politik tidak pernah abadi. Oleh karena itu, tidak bisa disalahkan akan munculnya pertanyaan, apakah dugaan upaya penjegalan ini benar-benar sebuah manifestasi atas ketakutan penguasa pada sosok yang mungkin dianggap tidak bisa dikendalikan seperti Anies Rashid Baswedan? Jika benar iya, apa yang membuat mereka sampai tegah bertindak demikian? Jawabnya adalah karena Anies Baswedan telah membuktikan dirinya sebagai politisi hebat yang sedang berdiri di atas panggung untuk dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kawan-kawan sekalian, demikianlah narasi atau pandangan dari KBA News tentang Anies Baswedan, sosok Anies Baswedan, sosok penguasa yang berupaya untuk menjegalnya, dan panggung pemilu Pilpres 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.